Halo Bang Zuma, salam kenal. Halo juga Mbak Rudi, Masya Allah. Bang Rudi di mana Bang? Ya Rudi. Kok Rudi sih? Begitulah Yesus ketika dipanggil Tuhan nanti. Loh kok Tuhan sih? Sorry bercanda. Ya gimana, salam kenal Mbak Esti. Apa kabarnya Iya. ini? Baik Bang Zuma. Syukurlah, Masya Allah. Lagi seru kayaknya, silakan dilanjut. Biasa dipanggil apa? Pak Ustadz atau Pak Kiai? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Apa kabarnya ini sobat diskusi lintas agamaku? Semoga dalam keadaan baik, selalu sehat dan penuh keberkahan. Baiklah, di kesempatan ini saya akan menyajikan diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia yang dipimpin oleh Bang Juma, Bang Handi, dan para debater mujahid lainnya yang tergabung dalam Apologet Islam Indonesia, yang diskusinya begitu seru, menyajikan data yang valid, yang penuh penerangan, yang sangat terang benderang, yang mencerahkan wawasan berpikir kita untuk menemukan, melihat kebenaran yang sesungguhnya, menambah literasi dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan ini. Ayo sobatku, sebelum kita simak diskusinya, channelnya di-subscribe, like, komen. Semoga menjadi nilai kebaikan. Ayo langsung saja kita simak diskusinya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jumpa lagi kita pada malam Rabu ini ya teman-teman sekalian. Masya Allah. Adik ST mungkin mau open cam. Kalau mau open cam nanti Gurunda bisa melayani dirimu dengan open cam juga kalau mau. Halo Bang Zuma, salam kenal. Halo juga Mbak Rudi, Masya Allah. Bang Rudi di mana Bang? Ya Rudi. Kok Rudi sih? Begitulah Yesus ketika dipanggil Tuhan nanti. Loh kok Tuhan sih? Sorry bercanda. Ya gimana, salam kenal Mbak Esti. Apa kabarnya Iya. ini? Baik Bang Zuma. Syukurlah, Masya Allah. Lagi seru kayaknya, silakan dilanjut. Biasa dipanggil apa? Pak Ustadz atau Pak Kiai? Mohon maaf. Saya biasanya dipanggil Beb sama teman-teman. Apa itu? Bang Suma. Oh, Itu huruf B kan. Jadi Teman teman-temannya. rasa. Iya. Silakan Mbak, ada yang diperbincangkan tadi seru kali ku dengar. Silakan dilanjut, saya nyimak sambil ini persiapkan gaun pengantin. Ya dikit aja kan dah ya, nanti habis Bang Zuma masuk. Teman-teman di tap-tap layar. Oke, juga oke. ya. Oke, sip. Jadi dugaan kami itu DST bahwa yang ditemui oleh Kakanda Paulus itulah Yesus palsu. Makanya banyak juga yang mengikuti palsu ini, akhirnya jadi pengikut palsu juga. Kenapa kami menduga seperti demikian? Karena ada pernyataan Yesus di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia nggak bisa buat apa-apa. Nah tiba-tiba ada dalil lagi yang mengatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kenapa? Kayak bertentangan apa yang disampaikan Yesus ini. Kayak ada dua Yesus gitu loh. Satu asli, satu palsu. Satu KW, satu ori. Akhirnya pengikutnya ada yang KW, ada yang ori juga. Gitu. Gurunda mungkin bisa lanjut, enak ini materinya Gurunda. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya, Adik Esti, kita diskusi pelan-pelan aja ya. siap-siap. Ya, ini kan kita baru pertama kan? Iya, betul sekali. Jadi kalau baru pertama itu harus pelan-pelan.
biar masuknya itu kena-kenanya itu bagus tepat kan gitu ya. Kalau kasar-kasar kita nanti ada yang lecet-lecet, berdarah-berdarah, lapor-lapor lagi sama mama bapak kan gitu. Jadi kita pelan-pelan aja. Kita pelan-pelan aja. Jadi saya memberikan, Esti menerima, Esti memberikan, saya nerima. Saya nerima dengan cara saya yang terbaik. Saya juga berharap dia ini nerima saya dengan cara yang baik. Jadi kita harus pas-paskan masuk-masuknya dan keluarnya argumentasi itu, keluar masuknya harus pas supaya seirama kita. Jangan sampai kita ributkan gitu ya. Nggak enak didengar sama mertua atau mertua pula. Didengar sama tetangga kan tidak bagus. Di sini banyak yang lihat kita kan gitu, jadi kita harus pelan-pelan. Islam itu datang, agama Islam datang, kemudian menyampaikan kepada kami yang tadinya tidak mengerti apa itu Taurat, apa itu Injil, apa itu Yahudi, apa itu Nasrani, apa itu Kristen, siapa itu Ibrahim, Abraham, Ishak, Yakub. Islam itu tidak ada kemudian pengetahuan sampai ke sana. Tapi kemudian pola yang ada, pencipta langit dan bumi mengutus seorang nabi bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan segala pemahaman yang disalahartikan atau dibengkokkan dari ajaran-ajaran terdahulu. Nah, di antara pengajaran Al-Quran menerangkan bahwa iblis ini telah diberi ruang dari sejak semula di Ganbi Eden untuk kemudian menyesatkan umat manusia. Maka iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia. Jadi ketika ada nabi diutus oleh Allah, oleh pencipta langit dan bumi, pasti akan diganggu oleh iblis. Iblis tidak senang kepada nabi. Iblis tidak senang kepada utusan Tuhan. Sehingga sebisa mungkin iblis itu merubah ajaran nabi-nabi ini supaya bisa menyesatkan manusia. Salah satu ayat di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya iblis menyesatkan manusia dengan cara menganggap apa yang dilakukan manusia itu indah, padahal itu adalah sesuatu yang tidak baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi bima aqwaitani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata di hadapan Tuhan, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini golongan sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di atas muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, saya nih sebagai penggiat diskusi lintas agama yang mengkaji Bible, mengkaji Al-Quran, dan mengkaji kitab-kitab yang lain, itu menemukan ada petunjuk bahwa ketika Al-Quran menarasikan di luar Islam, orang-orang kafir itu wa iyad'una illa syaitanan marida, hanya menyembah kepada iblis yang durhaka. Saya mengkaji, saya pelajari, ternyata Yesus menasihati Bani Israel agar waspada kepada penyesat. Nah, ini Al-Quran tadi mengatakan wala ughwiyannahum ajmain. Iblis akan menyesatkan mereka atau kita manusia ini. Maka saya melihat nasihat Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Mereka sang penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, tadi saya dengarkan sepintas bahwasanya Yesus yang menyesatkan ini itu memang sudah dinubuatkan di dalam Matius 23 nomor 4 nomor 5. Ada penyesat yang muncul dengan memakai nama Yesus dan berkata Kristus, akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu bergelar Yesus Kristus. Dan oknum ini akan menyesatkan banyak orang. 30 detik saya sampaikan gini.
kalau ini benar, ada penyesat mengaku Yesus Kristus, dan kalau ini benar, banyak manusia yang disesatkan oleh yang mengaku Yesus Kristus ini, maka tentu orang-orang yang banyak ini akan memanggil Yesus itu sebagai Tuhan, akan mengusir setan pakai nama Yesus Kristus, akan bernubuat pakai nama Yesus, akan mengusir setan dan bermujizat pakai nama Yesus. Karena kenapa? Yesusnya datang kepada mereka, tapi bukan yang asli. Nah, ternyata Matius 7:22-23, orang-orang yang memanggil Yesus panggilan Tuhan, bernubuat, mengusir setan, dan bermujizat, kata Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Artinya, memang ada pengikut Yesus yang palsu, yang kelak akan diusir oleh yang asli. Sekira begitu untuk sementara, silakan. Saya mau bertanya sama Bang Zuma. Kok panas sekali ya? Yesus yang asli silakan. itu yang bagaimana, Bang Zuma? Yesus yang asli menerangkan di dalam Matius 24 nomor 4, apabila aku datang, aku yang datang, yang asli yang datang, maka tanda-tandanya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit kemudian berguncang, aku nampak di tengah langit dan seluruh manusia di atas muka bumi akan meratap, dan seluruh manusia akan memandang aku, melihat aku di atas langit. Itu tanda Yesus yang asli. Tapi kalau yang datang itu palsu, bisa bermukjizat, bisa membuat orang sakit sembuh, orang yang lain kemudian bisa bermukjizat, bisa. Tapi tidak diikuti tanda-tanda itu. Di dalam Matius 24 nomor 3 ditanya Yesus sama muridnya di Bukit Zaitun, guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, di data nomor 30-nya disebut tuh tadi, matahari menjadi gelap, bulan menjadi tidak bercahaya, bintang berjatuhan. Jadi itu yang datang, kalau sudah ada tanda itu berarti asli. Selain daripada itu, kata Yesus, jangan kau percaya. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku diikuti oleh tanda, satu, matahari jadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu diterangkan di Matius 24 nomor 27 dan 30. Seperti itu. Akhirnya ketemu dengan Bang Juma. Iya, malam-malam. Silakan, Bang. Ya, izin sabar dulu Bang ya. DST dulu, silakan DST. Ya, baik Bang Zuma. Berarti Siap. kalau menurut keyakinan Muslim, Yesus yang asli itu datang pas kiamat ya? Datang kedua kalinya, iya. Di Al-Quran juga menerangkan seperti itu. Di Al-Quran diterangkan sama seperti itu. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la ilmul lisa'a falatamtarunna biha wattabi'un. Tanda kedatangan Nabi Isa sebagai pertanda kiamat. Itu dalam Al-Quran. Nah, Oke, berarti iya. sama dengan agama Yahudi juga. Mereka juga meyakini Mesias itu datang pada kiamat juga ya? yes, betul. Oke, ya jadi makanya kan Yesus waktu dia datang ke dunia, dia kan bilang kan, barang siapa yang tidak lewat aku, dia ngomong sama orang Yahudi juga kan, tidak dapat ke Bapa, seperti itu. Jadi tidak bisa langsung ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Gitu keyakinan kami nih Bang Zuma. Iya, Yesus yang datang di tengah Bani Israel, bukan yang datang kepada Paulus. Harus melalui Yesus yang ada. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan begini, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesusnya menerangkan murid-muridnya yang asli mengimani dirinya utusan Tuhan. Itu Yesus yang asli tuh. Makanya dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan dan Bapa sebagai satu-satunya Tuhan. Itu diterangkan oleh Yesus. Nah, di luar daripada itu, kalau ada yang mengajarkan lain daripada ajaran Yesus bahwa dirinya hanyalah utusan, itulah orang yang telah disesatkan oleh yang diduga Yesus palsu tadi.
Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus itu jalan menuju Bapa, bukan Bapa itu sendiri. Makanya tadi saya sengaja memanggil adek ini dengan panggilan abang. Ternyata kaget, loh kok saya dipanggil abang. Nah itulah Yesus, kok saya dipanggil Tuhan. Enyahlah daripada padaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Begitu Dinda Esti. Ini namanya orang kok ditutupin gimana sih? Gak bisa dibaca. Oke Bang Zuma. Ya baik, saya mau menjelaskan gantian ya Bang Zuma ya. Jadi iya, kalau silakan. Anda boleh menjelaskan apa saja, yang penting masuknya pelan-pelan biar saya juga bisa merasakan dengan enak. Saya rasakan ya, nanti saya juga akan memberikan penjelasan yang juga membuat Anda enak, kan gitu. Biar kita berdua keenakan dan yang lain juga yang mendengarkan keenakan. Silakan. Jadi begini Bang Zuma, kalau keyakinan kami itu di Kristen ya, itu Yesus itu Tuannya untuk bangsa-bangsa lain. Seperti itu. Jadi bukan hanya Israel. Itu ada di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan yang kedua di Yesaya 49 ayat 6 itu nubuat tentang Yesus. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini nubuat Nabi Yesaya buat Yesus juga. Dan di dalam Roma 11 ayat 11, tetapi oleh pelanggaran mereka, maksudnya pelanggaran orang Yahudi ya, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Seperti itu. Oke, baik, saya tanggapi ya. Yesus mengatakan dirinya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sampai hanya untuk memproklamirkan dirinya utusan untuk Bani Israel. Rela kali dia, tega kali dia mengatakan kepada seorang ibu yang minta tolong bahwa ibu itu hanyalah anjing guguk. Teganya Yesus itu. Kenapa? Ya Yesus harus berkata-kata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ketika ada seorang wanita Kanaan minta anaknya disembuhkan, apa kata Yesus? Usirlah karena dia dari tadi mengikuti kita. Lantas ibu itu diterangkan kemudian dalil itu, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan, tapi bukankah anjing memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Itu kata perempuan itu. Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Aku diutus, kata Yesus, hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Nah, wanita itu mengatakan betul, tapi bukankah remah-remah atau sampah yang jatuh dari meja tuannya dimakan oleh anjing? Yesus mengiyakan, betul, besar imanmu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang terjadi? Anak ibu itu sembuh, tetapi tidak merubah keadaan anjing menjadi domba. Domba tetap domba, anjing tetap anjing. Itu real, itu fakta. Makanya ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, lalu kemudian Kristen muncul, Yesus diutus untuk seluruh umat manusia, disitulah janggalnya, disitulah keanehannya. Tidak mungkin Yesus itu pendusta. Pada saat ini dia mengatakan dia diutus hanya untuk kepada yang hilang dari umat Israel, tiba-tiba besok mengatakan pergilah ke seluruh dunia. Sedangkan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwasanya ada yang memanfaatkan nama Yesus demi untuk mendapatkan pengikut. Siapa yang tadinya yang mau disembah selain daripada Tuhan? Iblis kan? Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai nama Yesus dan berkatalah akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau sebagai pengikut Yesus yang datang kemudian kepada Paulus ini, ya wajib Anda mengatakan bahwa Yesus itu diutus kepada seluruh manusia. Memang karena iblisnya mau supaya seluruh manusia itu menyembah dirinya. Makanya coba Anda lihat ketika Yesus dicobai di Lukas 4 nomor 6, Yesus ditanya oleh iblis, Yesus, aku akan memperlihatkan segala kemegahan dunia
Dan aku akan memberikan semuanya itu ketika engkau kemudian menyembahku. Sebab kepadaku telah diberi kuasa dan kemuliaan di dunia, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, ketika iblis memberikan kuasa kepada yang dikehendaki, misalnya iblis yang masuk ke dalam pengkhianat, yang masuk ke dalam kubur pengganti Yesus, bisa nggak? Bisa. Dari mana kemudian dikatakan bahwa ia masuk ke dalam kubur yang menggantikan Yesus itu iblis? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis, Yudas. Siapa yang digantung di atas tiang salib? Yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Berarti yang disalib terkutuk ini adalah Yudas. Berarti yang keluar dari kubur ini Yudas, yang adalah iblis menurut Yesus. Iblis punya kuasa di dunia enggak? Punya kuasa. Makanya dalam Yohanes 12 nomor 31 Yesus berkata, aku harus tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia telah datang dan dia tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Coba 10 detik. Yesus berkata, aku tidak dapat kemudian berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Tiba-tiba ada yang keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Sedangkan yang berkata kepalaku telah diberi kuasa itu adalah iblis, ketika iblis mencobai Yesus yang asli. Dan aku berkata kepadamu Yesus, Aku akan memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi iblis memberikan kepada yang masuk ke dalam kubur itu. Makanya bangkit dia pada hari ketiga. Demikian. Ya, baik Bang Zuma. Yang tadi jangan diturunkan. Ya, Bang Zuma, saya cuman mau nambahin aja. Untuk silakan. Yang Yesus bilang itu kan dia bilang tadi, yang Bang Zuma bilang apa tadi? Beda sama Yesus yang keluar dari kubur ya. Itu karena Yesus itu tidak bisa, dia terbatas. Iya. Jadi dia membatasi dirinya karena dia datang sebagai manusia untuk disalibkan. Jadi dia harus datang sebagai orang dia lahir aja di kandang domba seperti itu, di keluarga sederhana dari Yusuf sama Maria. Itu kan orang-orang kecil semua ya, maksudnya dia harus datang seperti itu. Jadi memang dia punya keterbatasan gitu loh. Jadi dia nggak kasih lihat kekuasaan besarnya. Tapi ketika dia sudah menebus dosa, itulah kuasa dia udah kelihatan. Kalau dia sebagai Allah, itu keyakinan kami Bang Zuma. Iya. Ya silakan aja. Boleh karena bertanya, Juma? Saudara sedang mengusung. Iya boleh habis ini Bang. Karena Anda sedang mengusung Yesus yang datang kepada Paulus. Boleh aja, gak apa-apa. Tapi Yesus yang datang kepada Bani Israel mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan dia mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Dia utusan, kata Yesus, kesaksian Yesus. Kalau esok hari tiba-tiba berubah dia menjadi Tuhan, wah itu bukan dia lagi. Makanya dia mengatakan, waspadalah kepada Yesus yang bergelar Kristus, yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Anda pembelanya, silakan aja Anda bela Yesus yang itu, silakan. Karena Anda pengikutnya. Seperti itu, DST, silakan. Iya. Ya, silakan Bang Jesus. Juma, tadi Anda bilang Yesus datang, tanda-tanda Yesus datang ya? Iya. Matahari, bla 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 di atas langit. Kalau nggak salah itu kan kedatangan Yesus kedua kali. Iya, makanya belum datang, baru satu kali kan. Jadi yang datang ke Paulus itu bukan dia. Iya, kedua kalinya belum. Kalau kedua kalinya kiamat. Iya, terus yang kepada Paulus kedatangan keberapa? Ya, lah itu bukan kedatangan, itu penampakan sama nanti. Lalu apa? Ketika Yesus berkenan kepada Anda akan didatangi juga sama Yesus. Apakah dia datang? Oh, tidak bisa. Itu penampakan kepada Anda. Tidak bisa. Bukan kedatangannya ke Yesus. Yesus gitu loh.
Yesus berkata, Ya, jadi Anda Yesus harus bisa berkata, bedain kedatangan atau mendatangi personal. penampakan. Berarti yang datang Gitu. kepada Paulus ini bukan Yesus dong ya? Yesus, kan saya bilang nanti Itu kau ketika jawab Yesus sendiri, berkenan Yesus. kepada Anda pun akan diperlihatkan wajah Yesus mungkin Anda nggak bisa. dibutain atau Yesus dibisuin nanti ya supaya Anda nggak Yesus komat berkata, kamit di room menjelekan Yesus gitu. Yesus nanti Yesus Anda akan berkata kena. di dalam, tunggu dulu, gini Papa Jahan, gini. Ya, Yesus mudah-mudahan- berkata di dalam Matius 23:4, sabar dulu. Yesus justru menasihati Bani Israel, bukan menasihati kalian. Kalian kan pengikut yang diduga palsu. Yang asli menasihati Bani Israel. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau pergi ke sana, atau Yesus ada di sana, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Sabar dulu Papa Jahat, sabar. Dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu Bani Israel, bahwa apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, maka seperti sinar yang memancar dari timur sampai ke barat, matahari akan gelap, bintang-bintang berjatuhan, bulan tidak bercahaya, dan seterusnya. Itu kalau aku. Tapi kalau yang palsu cuman mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Walaupun Ya, dia melakukan mudah-mudahan mukjizat, Anda bertemu dengan Yesus juga ya. oh, seperti pasti Saulus kiamat ya. kalau Yesus yang datang. Enggak. Kok Saulus Begini, Saulus Jahat. ketemu Yesus Di dalam, nggak kiamat? saudara, dengarkan saya. 1 menit terakhir, habis itu Anda bicara sampai 5 jam boleh. Dengarkan. Ketika Yesus di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang bertanya. Baca Matius 24 nomor 3. Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Oh, itu perbicaraan rahasia tuh. Itu pembicaraan pribadi antara Yesus dan muridnya. Ente bukan. Ente kan bukan orang Yahudi. Ente bukan murid Yesus, tapi penyembah Yesus yang datang ke Paulus. Bedakan itu. Yesus anak Maria ditanya oleh muridnya orang-orang Yahudi, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Ayo, apa jawab Yesus? Tanda kedatanganku, 1, langit tidak bercahaya, matahari tidak bercahaya, matahari gelap, kemudian bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoncang, dan aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, lalu kemudian seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku, kata Yesus. Dia lanjutkan, Yesus lanjutkan, sama kiamat. Berarti kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus yang asli, berarti sudah kiamat 2000 tahun yang lalu, Papa Jahat. Nah, Anda berarti nggak paham. Kan saya bilang. Sekarang yang datang kepada Paulus, Yesus ada nggak berkehendak tanda-tanda itu? untuk bertemu dengan Anda, itu nggak kiamat. Tapi Kata Anda siapa? Di mana dipakai dalilnya? untuk Yesus justru berkata, kebenaran tidak Injil. bisa, itu iblis. Entah Anda Itu iblis, ini itu iblis. dibisukan, dilumpuhkan, Itu iblis. atau dibutakan Itu seperti iblis. Saulus. Saya nggak tahu iblis. itu kuasa Yesus. Itu iblis. Ya? Itu kuasa Itu Yesus. iblis. Makanya Karena Yesus berkata, berjaga-jagalah Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 23, Jikalau Yesus- jika ada orang berkata mengaku Maka Anda- bertemu dengan aku, ada di sini, Anda akan- aku ada di sana. Kata Anda- Yesus, jangan kau percaya, itu bukan Percaya. aku. Sekarang begini, Papa Jahat, Ketika gini Yesus- Papa Jahat. Saya mau tanya samamu, biar diskusi kita bagus. Giliran gua. Gini, Papa Jahat, gini, saya mau tanya samamu. Katanya giliran gua. Tolong kamu tunjukkan Jangan di-mute. kepada saya, tolong kau tunjukkan kepada saya datanya, Mute. tanda kedatangan Yesus. Apa Gua tanda mau jadi yang mualaf, terjadi? jangan banci dong. Dengar. Mualafin gua dong. Apa tanda-tanda, Mualafin saudara? gua. Enggak. Islam hanya butuh orang berakal Mualafin gua, sehat. Islam butuh orang yang berakal. Anda Ayo, turun mualafin kalau gua. Anda ini enggak kondusif, Anda turun. Mampus. Anda turun sederhana, tinggal dipencet kepalanya, tinggal diinjak bibirmu, udah turun. Kondusif dong.
Saya aja sama Ade Hesti tadi ini pelan-pelan masuknya dia terima kok. Yesus ditanya sama Bani Israel, papa jahat bukan Bani Israel. Yesus ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, dan seterusnya. Selain daripada itu, mau 1000, 2000, 1 miliar ada yang datang kepadamu mengaku Yesus, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Kalau ada yang datang kepadamu, aku Yesus, misalnya nih, papa jahat lagi tidur karena semalam habis judi, begadang sampai subuh, tidur, datang ada yang ketuk pintu, tok 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 tok, pakai baju putih, jubah panjang, matanya menyala, di pahanya ada tato. Saya Yesus, aku datang memberikan mukjizat kepadamu. Nah, duduk renungkan dulu, duduk tenang, lihat matahari. Kalau matahari masih bercahaya, tidak gelap, bulan masih ada, bintang-bintang belum jatuh, artinya menurut Yesus itu bukan Yesus, itulah penyesat. Kalau kamu terima dia sebagai Yesusmu, berarti kau sebagai utusannya yang dipakai untuk menyesatkan orang lain, entah keluargamu, entah siapa. Pakai otak lah, masa Bible tidak ngerti sih? Makanya orang Yahudi tidak percaya Kristen, malah diludahi orang Kristen itu, karena mereka tahu bahwa yang datang kepada Kristen itu adalah iblis. Karena kalau yang datang, Mesias yang mereka tunggu yang datang, kiamat gitu. Oke. Silakan. Kalau Bang Zuma, kalau masalah Yahudi itu ada dalilnya di dalam Wahyu. Yahudi yang diterima itu yang percaya Yesus. Dan itu sudah disebutkan juga 12 per suku itu 12.000 yang diterima. Dia total itu 144.000 dan nanti jadi Yohanes itu mendapat wahyu seperti itu. Jadi memang kalau yang orang ini memang belum percaya Yesus karena mereka kan sama seperti Muslim lah ya. Mereka tuh menganggap mereka tidak percaya adanya Yesus intinya seperti itu kan? Enggak, masalahnya gini, ketika ada yang menulis di Pulau Patmos mengaku bertemu dengan Yesus sang bintang timur gilang gemilang, terjadi nggak kiamat? Tanda-tanda matahari gelap, bintang jatuh dari langit, terjadi nggak? Iya, itu nanti waktu kiamat. Berarti itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Berarti, loh, kan Yesus mengatakan tanda kedatanganku. Bahkan kalau saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa kata malaikat? Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit akan datang nanti ke bumi ini sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit, sama lengkap tak dengan tubuhnya, dengan jasadnya? Lengkap. Berarti datang lengkap dengan tubuhnya, jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Pulau Patmos itu cuma suara. Yang datang kepada Paulus pun juga tak cuma suara. Itu bukan Yesus. Gini Bang Zuma, jadi itu tuh Yohanes mendapat wahyu karena Yohanes itu kan paling dekat sama Yesus dan Yesus itu paling sayang sama Yohanes dari semua ke-12 muridnya. Dan Yohanes ini mendapatkan job yang sangat spesial dari rasul-rasul lain. Makanya dia dikasih. Iya, silakan aja. Dia dikasih penglihatan. Silakan. Gitu. Iya, silakan aja. Saya hanya berpegang kepada nasihat Yesus kepada muridnya. Kalau ada yang mengaku aku, tetapi tidak diikuti oleh tanda-tanda ini, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Itu artinya. Itu Bang Zuma ambil dari mana? Matius 24 nomor 3, nomor 23, 23. Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 25, nomor 24, nomor 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan seterusnya. Baik, berarti Bang Zuma percaya ayat itu? Saya percaya itu tulisan wartawan. Berarti Bang Zuma percaya ayat itu? Saya percaya itu tulisan penyelidik bernama Matius, meskipun kitabnya itu sebenarnya bukan murid Yesus yang menulis, tapi karena dia melakukan penyelidikan, ya saya percaya itu hasil penyelidikan orang yang kemudian menuliskan buku Matius itu. Dan Al-Quran saya mengatakan, gimana? Berarti Al-Quran saya mengatakan percaya Yesus juga dong, karena ini kan yang ngomong Yesus. Iya, kan saya katakan
hanya ada satu manusia suci yang diutus di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kami beriman kepadanya. Di Al-Quran namanya Isa. Orang Yahudi dalam Talmud menyebutnya Yesua. Orang Kristen menyebutnya Esos, Yesus Kristus. Bukan dua oknum, bukan tiga oknum, satu oknum dengan cerita yang berbeda. Kalau orang Yahudi menyebutnya anak zina, anak haram. Kalau Kristen menyebutnya orang terkutuk yang menjadi Tuhan. Kalau Islam menyebutnya hamba Allah yang adalah Nabi Allah yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Makanya di awal tadi saya katakan Al-Quran datang untuk meluruskan segala fitnahan orang-orang terdahulu terhadap nabi-nabi Allah, nabi-nabi Tuhan yang datang. Difitnah, terkutuk lah, entah apa-apanya dibilangnya. Yang pasti bahwa Yesus yang datang ke tengah Bani Israel menasihatkan, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau Yesus bukan seorang pembohong, maka itu harus digenapi. Kalau itu harus digenapi, berarti ada pengikut Yesus Kristus. Kalau itu harus ada pengikut Yesus Kristus, maka siapa satu-satunya kandidat? Kristen. Nah, Kristen. Jadi Kristen ini menyembah sosok Yesus Kristus ini, menuhankan dia, menyetarakan dengan pencipta langit dan bumi itu ke atas perintah siapa? Yesus yang asli? Enggak. Yesus yang asli mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Berarti Yesus maunya dikenal sebagai utusan Bapa. Itu ajaran Yesus, final ajaran Yesus kepada pengikutnya. Sedangkan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu minta supaya dituhankan. Contoh, dia mengajarkan kepada Paulus, Paulus, beritakan kepada orang-orang bahwa untuk itulah aku datang agar aku dibunuh, agar aku dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Roma 14 nomor 9. Itu dari mana bisikan itu? Dari bisikan Yesus Kristus yang bukan manusia. Baca Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Sedangkan kedatangannya yang kedua saja dia masih manusia. Kata Yesus, ketika aku datang, matahari tidak bercahaya alias menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak anak manusia di langit. Dan semua manusia akan meratap. Bagaimana tidak meratap? Matahari tidak bersinar, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Ya pastilah meratap, ngamuk. Manusia histeris, panik. Dan seluruh manusia akan melihat anak manusia berdiri di tengah-tengah langit. Anak manusia loh, kedatangannya aja sebagai anak manusia. Tapi Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia loh, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, ketahuan dia terima Injil dari mana. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Jadi Paulus ini antikristus karena tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Coba baca di dalam Galatia 1 nomor 1 dan nomor penekanannya di nomor 11 dan nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi Yesus Kristus datang kepada aku. Tapi dia bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah Paulus. Dan siapa pengikutnya? Kristen. Iya, seperti jadi itu. Petrus sudah bilang nih Bang Zuma, Petrus memang Paulus itu ayatnya membingungkan. Jangan kan Bang Zuma lah ya. Orang-orang Kristen aja makanya banyak aliran itu karena Paulus. Jadi Paulus banyak, jadi di sisi satu dia ngomong lain, di sisi lain. Nah Petrus itu bilang katanya jangan sampai orang berbicara di luar.
maksudnya di luar apa tafsiran yang memang, maksudnya jangan ngomongin yang enggak lah, karena nanti akan binasa kalau Petrus ngomongnya gitu, Bang Zuma, kalau di ayat kami. Jadi kami diingetin. Makanya saya no comment, kayak Rasul Paulus tuh nulis apa, lebih baik saya nyari yang lain lagi gitu. Kalau saya, jadi saya nggak ambil satu ayat, tapi ayat yang satu dikaitin ke ayat yang lain gitu, Bang Zuma. Kalau saya sih ngambil intisarinya aja. Saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu, intisarinya segala firman yang engkau berikan. Artinya bukan comot-comot ayat. Segala firman, segala ayat, segala firman, segala sabda yang engkau berikan kepadaku telah aku sabdakan kepada mereka. Telah. Jadi semua firman yang Yesus terima dari Bapa telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Dan setelah seabrek firman itu diterima seluruhnya, maka endingnya murid-murid percaya kalau dirinya hanya utusan Tuhan. Apakah salah muridnya menerimanya sebagai utusan Tuhan saja? Tidak. Malah Yesus meneguhkan, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku, Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus, segala firman telah disampaikannya, dan ketika orang itu menerimanya sebagai utusan Tuhan, maka orang itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Selesai. Nah, Yesus juga berpesan, waspada kepada Yesus Kristus yang datang kemudian dengan memakai, penyesat yang datang kemudian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku siapa? Yesus Kristus. Berarti berbeda ajarannya. Kalau Yesus ajarannya dia hanya diterima sebagai utusan, tetapi Yesus Kristus mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Dan itu 13 kitab Paulus semuanya diterima dari makhluk yang bukan manusia tersebut. Sedangkan Yesus adalah manusia. Ya, jadi ayat-ayat Bang Zuma, jadi ayat-ayat yang Bang Zuma pakai itu yang biar engkau mengenal satu-satunya Allah, yang engkau mengenal Yesus yang engkau utus, segala macam. Aku, Bapa lebih besar dari aku, ayat-ayat seperti itu. Yesus harus seperti itu, karena dia itu lagi menyamar sebagai manusia. Nah, kata dia, Anda. Dia itu kata Anda kan? Hah? Kata Anda kan? Bukan. Anda dapat ilmu dari mana itu kalau dia menyamar? Sedangkan Yesus berkata, Yesusnya loh yang berkata dalam Yohanes 8:42, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Bukan menyamar dia. Dia datang atas kehendak Tuhannya. Kok nyamar? Iya, dia nyamar. Itu ilmu setelah Anda mendapatkan ilmu dari Paulus, Yesus itu Tuhan. Anda baca Bible, kok dia bisa mati, kok dia bisa netek, kok dia oh ternyata dia nyamar manusia pada saat itu. Itu karena Anda sudah menggabungkan antara Yesus Anda dengan Yesusnya Bani Israel. Sehingga Anda mencoba mencocok-cocokkannya dengan analogi akal-akalan. Itu dia sedang nyamar-nyamar. Oh enggak, Yesus tidak nyamar-nyamar. Dia benar-benar murni manusia. Makanya hidup kekal bisa diterima apabila mengenalnya sebagai utusan. Dia datang sebagai anak manusia, bukan nyamar-nyamar. Dan kedatangannya nanti yang kedua kalinya juga sebagai anak manusia, bukan nyamar-nyamar. Demikian diskusi yang sangat seru yang kita sama telah saksikan. Begitu terang benderang kebenaran yang disampaikan oleh apologet Islam Indonesia, yaitu Bang Zuma, atas kebenaran di dalam berdiskusi bersama Oten ini. Semoga diskusinya lebih meyakinkan kita, menguatkan keimanan dan ketakwaan di dalam pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta. Sebelum saya akhiri, terima kasih saya ucapkan kepada sobat diskusi yang telah mensubscribe, mendukung channel ini. Semoga semakin berkembang dan semakin bermanfaat buat kita semua, dan semoga menjadi nilai kebaikan. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku, saya ucapkan terima kasih, dan saya sudahi perjumpaan kita hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.